Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya dulu punya teman hobinya mabuk, hobinya minum, dan sekaligus kadang-kadang dia minum obat-obatan atau pil-pil semacam begitu. Tetapi pilnya itu yang bikin orang mabuk, orang bisa jalan, bisa kesana kemari, bergoyang-goyang. Bahkan kalau ada musik dia bisa teriak-teriak dan juga bisa nari-nari stripping itu sampai tidak kenal capek. Nah, apalagi kalau sudah minum Magadon atau lagi minum, kalau mau tingkat kecil ya minum CTM, tetapi banyak sekali kemana-mana sakunya membawa CTM, membawa Magadon, atau juga kalau tidak punya uang beli obat yang komik tetapi bisa minum sampai 20 saset, kemudian dia sudah mulai fly. Dan kemudian kalau sudah fly dia tidak sadar, katanya dia kok pusing ya, dia memakai aksesori yang aneh-aneh. Kok saya mulai pusing, saya mau beli obat, katanya itu. Dia mengharapkan mau membeli obat ini pil. Kemudian pelan-pelan dia minta diantar, dan setelah dilepas dia masuk sendiri. Maksudnya masuk apotek, tetapi ternyata dia masuk kantor pos. Itu karena siang-siang, kemudian di kantor pos dia karena mabuk, dia katanya mau beli obat pening gitu. Kemudian tentu saja sama penjaganya dikasih meterai atau dikasih perangko. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu ini adalah salah tempat. Dia mau membeli obat karena dia teler, dia masuknya ke kantor pos, dan tentu saja diketawain, bahkan diusir oleh satpamnya karena kantor pos tempat menjual meterai dan menjual perangko tentu saja, atau mungkin mau mengambil uang pensiunan di kantor pos. Saudara-saudari yang terkasih, salah tempat. Kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan ya. Misalnya, saya pernah ingat itu ada frater-frater itu di Jakarta. Dia diblusuki oleh frater-frater yang sudah senior, diboncengkan Vespa, dilewatkan Taman Lawang. Tentu saja Taman Lawang banyak bencong-bencong dan kemudian digodai bencong-bencong. Maka frater yang baru datang ke Jakarta, dia takut setengah mati pegangan frater yang senior karena bonceng Vespa, takut ditarik-tarik oleh bencong, akhirnya ketawa dan pergi semua. Tentu saja ini tidak baik pengalaman, tetapi sungguh-sungguh terjadi karena merupakan orientasi Jakarta kalau frater mau ke Jakarta. Pasti banyak lagi yang kadang-kadang kita bertanya, masuk frater di Taman Lawang? Itu sesuatu yang aneh. Tetapi tentu saja dengan alasan itu ospek sebagai frater baru, kemudian diajak frater senior supaya mengenal Jakarta, termasuk sisi-sisi hitamnya di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Yesus juga bicara tentang Yohanes Pembaptis yang tinggal di padang gurun. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Untuk melihat mereka yang dengan pakaian sutra? Tentu saja tidak. Lalu untuk apa? Kalau mau melihat orang yang dengan pakaian indah-indah, itu adanya di istana raja. Untuk melihat bulu yang digoyang angin? Untuk apa? Untuk melihat nabi? Ya benar, Yesus mengatakan begitu. Untuk melihat nabi. Bahkan yang ada di sini lebih daripada seorang nabi, Yohanes Pembaptis. Yesus mengatakan tentang Yohanes Pembaptis, sebab semua orang yang dilahirkan oleh wanita, dia lebih besar. Tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi dalam kerajaan Allah, yang terkecil pun masih lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Betapa hebatnya dalam kerajaan Allah itu. Maka Yesus mengatakan, sudah dinubuatkan oleh Nabi tentang Yohanes Pembaptis.
Aku akan mengirim utusanku untuk mempersiapkan kedatanganmu, meratakan jalan-jalan supaya orang-orang berjumpa dengan engkau sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, banyak orang, termasuk orang-orang pemungut cukai, pelacur-pelacur, mereka mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi orang Farisi tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bertanya, untuk apa kamu di tempat itu di padang gurun? Tentu untuk bertemu Nabi Yohanes Pembaptis. Orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan para pengikut-pengikut yang akan menerima Mesias itu sendiri. Meratakan jalan supaya Mesias sudah dikenal oleh orang-orang ketika hadir. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya masih kecil, saya baptis bayi. Tentu saja saya tidak dipersiapkan oleh katekis, oleh Yohanes Pembaptis ini. Saya sudah dalam umur 1-2 bulan, saya dibaptis. Tetapi ketika saya mau komuni pertama, sambut baru, saya kemudian dipersiapkan oleh para katekis. Saya teringat katekis-katekis handal ketika saya kecil. Bahkan juga mempersiapkan saya ketika mau krisma. Itu juga ada yang namanya Pak Cipto. Itu kakak adik dengan Pak Topo. Itu seorang mereka katekis handal. Di satu kampung kami ada Pak Adi Boymin. Itu mereka mempersiapkan siapa anak-anak muda, bahkan dewasa-dewasa yang mau menerima sakramen krisma karena mereka dibaptis dewasa. Maka saya dengan tekun mengikuti ajaran-ajaran yang mereka ajarkan. Mereka berusaha menyesuaikan ketika diajar remaja, mereka pun dengan gaya remaja, lebih lucu sedikit. Ketika orang tua lebih mengungkap pelan-pelan seperti bahasa Injil Yohanes, dan kemudian menjadi menarik. Mereka tidak pernah terlambat ketika mengajar. Walaupun hujan juga datang. Naik sepeda. Kadang naik motor pitung, saya ingat Honda 70 itu. Dan juga mereka seringnya Pak Topo itu naik sepeda. Dan kemudian dengan lembah manah, dengan kebesaran hati, dia mengajar saya. Dan saya merasakan waktu itu sungguh-sungguh dipersiapkan. Walaupun saya juga kadang celengean, sering bercanda sebagai anak muda, anak SMP ya, ketika mau krisma. Itu bahkan ada yang nakal. Ketika saya agak berdiri, ada teman saya yang, saya malu sekali itu. Teman saya yang bikin plastik itu dipelembongke, ditiup dengan angin. Ketika terus diikat, kan besar. Ketika saya agak berdiri, dia taruh di bawah pantat saya. Maka ketika saya duduk lagi, duar! Semua melihat saya dan menegur saya. Saya malu, tetapi itu bukan saya. Cuma yang ngedor itu pantat saya. Maka mau nggak mau orang melihat saya tidak bisa menjelaskan. Tapi ya sudah, saya belajar rendah hati. Memang anak-anak muda kadang nakal ya. Tetapi intinya adalah orang-orang katekis-katekis seperti Pak Topo, Pak Cipto, Pak Adi Boymin itu menjadi Yohanes Pembaptis bagi saya, yang menyiapkan makna Ekaristi ketika mau komuni pertama, yang menyiapkan saya krisma, makna penguatan sebagai orang dewasa, yang menyiapkan saya juga. Dan ini menjadi bagi saya suatu kekuatan, karena dia mungkin tidak digaji, tidak mendapat apa-apa, tetapi dengan total mengajar anak-anak ini. Saya teringat lagi itu. Dan zaman sekarang dengan metodenya, dengan caranya masing-masing, saya yakin banyak katekis-katekis prodiakon yang juga ikut menyiapkan mereka-mereka umat yang mau menerima sakramen, baik komuni pertama, krisma, perkawinan, dan juga mereka yang juga memimpin misalnya upacara kematian, minyak suci, tentu saja Romo, tetapi yang menyiapkan semuanya dengan menyiapkan lilin, salib, kain putih,
semuanya juga prodiakon atau katekis. Maka saudara-saudari yang terkasih, merekalah nabi-nabi, yaitu Yohanes Pembaptis yang menyiapkan Mesias yang sudah dinubuatkan oleh para nabi yang mengatakan bahwa aku mengirim utusanku untuk menyiapkan supaya jalan-jalan diratakan, diluruskan, dan itu akan berguna bagi perkembangan keimanan umat. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.